aku lagi nunggu ini untuk semuanya biar berkumpul dulu. Kira-kira semuanya bisa ngeliat aku kan ya dengan jelas, nggak buram, atau bisa dengar suara aku dengan jelas kan ya? Halo, halo. Oke, ini udah mulai ramai, mau ngabsen. Ini mulai ramai, udah banyak yang datang. Audio, video semua jelas. Oke, kalau semua udah jelas, aku langsung buka aja live Instagram ini. Halo semuanya, ini adalah hari kedua live Instagram aku bersama dengan UN Women Indonesia. Dan seperti kemarin, mungkin yang kemarin nonton juga tahu, pembahasannya adalah mengenai bagaimana perempuan menghadapi COVID-19. Tapi untuk hari ini pembahasannya akan lebih spesifik karena saya dan aku dan juga Young Women akan membahas mengenai dampak ekonomi dari keadaan seperti ini, dari COVID-19 terhadap perempuan. Aku akan langsung invite UN Women Indonesia. Lagi nunggu nih. Halo. Hai Kak Tony, halo, apa kabar? Bisa dengar suaraku ya? Bisa jelas-jelas. Jadi untuk teman-teman semua, ini sekarang udah tersambung sama Kak Tony. Kak Tony ini adalah Program Manager untuk pemberdayaan ekonomi untuk perempuan dari Young Women Indonesia. Ya, hai Kak, apa kabar? Di rumah aja kan? Nggak jalan-jalan ya? Oh gitu, enggak. Ya, kita ikut aturan. Iya, jadi untuk teman-teman kemarin aku sudah di hari pertama sudah ngobrol dengan UN Indonesia membahas mengenai dampak COVID-19 ini terhadap perempuan. Kenapa berbeda? Karena banyak yang bertanya, kenapa yang dibahas cuma perempuan? Itu penting banget untuk diketahui, dan kemarin juga sempat membahas soal ini, Kak. Pasti Kak Tony juga nonton, mengenai kekerasan terhadap perempuan. Tapi untuk hari ini, dan memang banyak sekali pertanyaan tentang pekerjaan mereka, tentang nggak bisa mencari nafkah. Nah, hari ini makanya ada Kak Tony. Kak Tony mungkin bisa ngejelasin gimana sih Kak Tony, kenapa perempuan itu mendapatkan dampak yang lebih besar dari pandemi ini, dari sisi ekonominya. Oke. Terima kasih Kak Kate pertanyaannya. Pertama, untuk merespon pertanyaan tersebut, kenapa perempuan terdampak secara ekonomi, kita harus lihat bahwa dari dua sisi. Pertama, perempuan yang bekerja di sektor formal, dan kedua, perempuan yang bekerja di sektor informal yang juga banyak. Nah, bagi perempuan yang bekerja di sektor formal, itu banyak mereka bekerja di sektor yang memang sangat terpengaruh kan sama kondisi ini. Misalnya di tekstil, di garment, di perawatan, di pariwisata, hospitality, misalnya apa? Hotel. Terutama di daerah Bali kan ya? Ya, di daerah Bali atau di daerah-daerah yang memang mengandalkan sektor pariwisata kan, seperti beberapa daerah lain. Nah, itu kan sektor-sektor yang terpengaruh tuh. Otomatis perempuan karena juga terpengaruh. Ketika misalnya bisnisnya tidak bagus di sektor tersebut, pabriknya, perusahaannya nggak berjalan atau tutup misalnya, perempuan tentu kemudian nggak bisa mengakses sumber daya ekonomi, tidak bisa kehilangan pekerjaan juga. Nah, yang kedua yang harus kita lihat, banyak juga nih jumlah perempuan yang mungkin malah lebih banyak yang bekerja di sektornya informal, gitu. Yang jualan misalnya, yang menyediakan jasa misalnya. Nah, itu semua di tengah situasi kayak gini, ingat yang bekerja di sektor informal itu kan dia nggak ada jaminan sosial tuh, tidak ada perlindungan sosial. Ya, cuti termasuk, tapi maksudnya tidak ada kompensasi dari mana orang, karena dia tidak bekerja di perusahaan, jadi nggak ada yang bisa kasih dia kompensasi kan gitu. Nah, otomatis perempuan-perempuan yang bekerja di sektor informal ini dengan misalnya pembelakuan pembatasan sosial berskala besar misalnya, atau misalnya dengan himbauan di rumah aja, mereka nggak bisa tuh mengakses sumber penghasilannya. Misalnya yang mengerjakan
menyediakan jasa sebagai asisten rumah tangga. Nah Betul. sekarang karena banyak ya dan lebih merasa Kata nih, aman. sorry barusan kayaknya keputus sedikit deh. Oke, sekarang lebih jelas? Ya deh, tadi sedikit keputus nggak apa-apa. Terus? Nah, aku kasih contoh misalnya yang bekerja di sektor informal, ibu-ibu yang berjualan di pasar, atau misalnya kita bicara yang paling terdampak, buruh yang bekerja di pasar, perempuan buruh yang bekerja di pasar kan banyak tuh misalnya yang menjadi angkut barang dan lain sebagainya. Dengan kondisi orang tidak ke pasar, otomatis mereka kehilangan pekerjaan gitu. Sementara kan kebutuhan hidup itu tetap ada. Belum lagi kita bicara perempuan dengan segala kerentanannya. Perempuan secara kerentanan, misalnya kayak gimana? Perempuan kepala rumah tangga misalnya, yang single parent, yang harus anak. Kalau misalnya mereka bekerja di sektor informal, tidak ada perlindungan sosial, tidak ada jaminan sosial, gimana? Belum lagi misalnya perempuan yang difabilitas ya, perempuan yang dengan disabilitas. Apalagi perempuan lansia misalnya, itu juga adalah kelompok-kelompok perempuan yang rentan secara ekonomi. Jadi secara garis besar ada dua itu Kak. Ada satu yang bekerja di sektor formal, tapi juga di sektor itu terpengaruh begitu. Karena memang perempuan itu lebih banyak jumlahnya yang bekerja di sektor informal ya katanya. Mereka nggak punya akses untuk misalnya asuransi jiwa. Itu untuk layanan kesehatannya berarti kan tidak terjamin. Ini aku juga mau ngasih tahu teman-teman semua, kalau ada yang mau ngasih pertanyaan bisa langsung di komen aja apa sih pertanyaannya. Terus juga nanti sebisa mungkin aku dan Kak Tony bahas di sini, dijawab sama Kak Tony dari UN Women Indonesia. Ini banyak yang ngomong apa? Oh halo, banyak yang sapa halo Kak Tony. Ada yang apa? Ada yang nanya, Tony ini siapa? Kak Tony ini adalah program manager untuk pemberdayaan ekonomi perempuan dari UN Women Indonesia. Karena kan hari ini kita membahas tentang dampak ekonomi terhadap perempuan. Udah ada pertanyaan belum sih di sini? Oke. Ada yang bilang Kak Tony disuruh munduran sedikit. Ya, oke, baiklah. Iya, kemudian aku langsung ke pertanyaan kedua ya Kak Tony, biar Kak Tony bisa jelasin. Gimana sih situasi ini sekarang ini berdampak bagi pemberdayaan ekonomi perempuan, itu seperti apa? Suaranya nggak kedengaran, sorry. Putus-putus ya? Oke. Bagaimana situasi ini sekarang ini berdampak bagi pemberdayaan ekonomi perempuan? Oh iya, kita harus lihat yang tadi saya bilang, kalau misalnya yang bekerja di sektor formal tentu akan berbeda dampaknya yang bekerja di sektor informal. Kalau yang bekerja di sektor formal misalnya kan ada beberapa kantor dan perusahaan itu tetap jalan, tapi dengan work from home gitu ya. Nah harus dipahami ketika work from home itu beda tuh laki-laki dengan perempuan bebannya, karena sebagian perempuan kerja dari rumah, tapi kemudian beban kerja rumah tangga juga tetap harus dilakukan gitu. Jadi ada dua beban, nih perempuannya jawab ya. Pertama tanggung jawab kerjaan, kedua tanggung jawab domestik. Nah apa yang harus dilakukan gitu? Nah itu adalah kita harus pahami bahwa harus ada penyeimbangan tuh, misalnya apabila ada pekerjaan kantor, tapi juga harus ada misalnya sharing ke tanggung jawab untuk pengasuhan anak. Dan juga misalnya perawatan orang lain ada di rumah, itu juga harus di-sharing ya, perawatan orang tua. Terutama misalnya elderly kan, yang lebih tua. Terutama ini yang juga kan vulnerable kan, yang rentan dalam situasi kayak gini gitu. Nah, tapi harus diingat, itu kondisi kalau misalnya perempuannya punya pasangan, dia bisa negosiasi dan bisa kemudian saling kerjasama dengan pasangannya. Tapi kalau perempuannya berbagi tugas sama siapa misalnya juga, dan kemudian kalau misalnya dia dari kelompok ekonomi yang nggak mampu membayar orang yang bisa menjadi asisten rumah tangga misalnya, itu akan lebih terpengaruh gitu. Jadi dampak-dampak yang kayak gitu tuh harus diperhatikan sih menurut saya. Iya benar sekali. Ini udah ada berapa pertanyaan. Ada teman aku nonton dari New York, ada Mbak Giska juga dari UN Women ikut nonton. Bahkan ada yang nanya dampak COVID-19 terhadap Velov. Ya, sebagai perempuan, siapapun saat ini pasti sedang berjuang menghadapi COVID-19, terutama
semuanya sih nggak bisa dibeda-bedakan, mereka semua punya cara masing-masing menghadapi. Kalau aku ya pastinya juga nggak bisa bekerja, nggak bisa beraktivitas, sebenarnya semuanya sama sekarang ini. Kemudian Nah, Kak mungkin Afi, pertanyaan, aku lihat ada apa pertanyaan yang cukup menarik tuh dari salah mana? satu viewer. Dia tanya apa ada program untuk perempuan sektor informal yang kehilangan kerjaan, terutama mereka yang rentan atau single parent. Nah, mungkin Itu bisa boleh dijawab sama Kak Tony. respon. Oke, nah sebagaimana mungkin kawan-kawan ada yang tahu, ada yang belum, bahwa kita adalah lembaga perserikatan pasar Kak Tony putus-putus. perempuan. Sekarang dengar? Sorry. Udah. Mungkin karena banyak yang work from home, jadi internetnya sekarang rebutan kita. Dan sekarang lagi banyak yang live juga kan, pasti. Nah, Coba itu boleh diulang. pertanyaan sebagai UN Women, kita ada program khusus untuk pemberdayaan ekonomi perempuan yang terpengaruh, terutama yang single parent. Saat ini kita sebetulnya ingin tahu situasinya. Sebelum kita melakukan tindakan, tentu kita harus tahu kan situasi real di lapangannya seperti apa. Nah, kita saat ini sebetulnya melakukan beberapa kajian juga dulu, apa yang menjadi kebutuhan yang paling prioritas dari perempuan-perempuan yang terdampak, baik yang bekerja di sektor informal, formal, maupun yang single parent atau kelompok rentan lainnya misalnya. Nah, setelah mengetahui realita di lapangan dan memetakan apa kebutuhannya, kita nanti pasti akan melakukan beberapa tindakan. Kampanye misalnya untuk menggalang lebih banyak untuk peduli terhadap persoalan yang dari perempuan yang bekerja di sektor informal. Juga kita akan merumuskan rekomendasi-rekomendasi sehingga nanti misalnya ada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk merespon kebutuhan perempuan yang bekerja di sektor informal. Itu juga akan melihat ternyata perempuan yang terpengaruh itu ini nih yang menjadi kebutuhannya mereka. Ternyata yang menjadi persoalan mereka adalah persoalan ini nih yang menjadi prioritas gitu. Sehingga nanti apapun program dan kebijakan yang dikeluarkan oleh siapapun, baik perusahaan maupun pemerintah, itu bisa diakses oleh perempuan, terutama yang paling terdampak, dan juga bermanfaat untuk perempuan, terutama yang paling terdampak. Begitu sih Kak Pik, sejauh ini yang dilakukan. Atau nih kemarin kan aku sebelum live Instagram hari ini dan kemarin 2-3 hari yang lalu lah, aku kan belum membuka pertanyaan untuk semuanya kan, yang ada pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan ke Lilan Women. Ini aku udah ngumpulin 3 pertanyaan dan ini paling banyak ditanya sih sebenarnya. Aku langsung tanya ya, sambil juga kita coba baca-baca ada pertanyaan yang bisa dijawab nggak ya dari teman-teman yang lagi nonton. Ini aku sekarang ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama itu gimana sih caranya menghadapi situasi sekarang sebagai single parent? Karena kan ternyata banyak sekali nih perempuan yang harus berjuang sendiri mengurus anaknya, dan anak-anak ternyata sekarang harus belajar dari rumah, tapi ibu ini juga harus mencari nafkah, harus bekerja, jadinya kan double yang seperti dibahas tadi sama Kak Tony ya. Kita harus menyadari bahwa situasi ini memang nggak mudah untuk siapapun. Itu pertama yang harus kita lakukan kan. Maksudnya kita ini bukan situasi yang normal gitu. Apalagi untuk perempuan, untuk beberapa orang terutama yang seperti yang tadi Kak Fi bilang, perempuan kepala rumah tangga yang single parent gitu. Apa yang harus dilakukan misalnya kalau seandainya pun mereka kemudian secara ekonomi kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, tentu akan sangat dipahami bahwa itu akan membuat frustasi ya dan susah gitu. Saya pikir bisa dilakukan, ini tidak bisa dilakukan oleh langkah ini tidak bisa dilakukan oleh individu per individu, tapi ini merupakan, menurut saya sekarang apa yang terjadi di dunia ya dan di Indonesia adalah peluang bagaimana kita membangun solidaritas kita bersama gitu, lebih kemudian juga membuka jiwa sosial untuk saling berbagi gitu. Dulu kan kita terkenal Indonesia punya nilai-nilai itu ya, nilai gotong royong, nilai satu sama lain. Menurut saya itu harus terus-menerus ditumbuhkan dan menyebarkan rasa solidaritas gitu, membantu orang-orang sekitar kita yang kita bisa. Kita memang akan kaget ya dengan situasi ini gitu, tapi mau sampai kapan kita kaget terus? Saya pikir ada saatnya kita harus juga menerima kondisi bahwa ini memang sedang terjadi di atas dunia dan kita harus move on dan harus melakukan sesuatu gitu. Kita percaya bahwa pemerintah melakukan apa yang mereka bisa, yang terbaik mereka bisa, kita dukung itu tentu gitu. Tapi
juga di level komunitas, di level individu, apapun yang kita bisa lakukan untuk membantu orang lain di sekitar kita, saya pikir saat ini akan sangat sangat bermanfaat. Jadi saya pikir jangan putus asa bagaimanapun kondisinya sekarang. Ingat, kita nggak sendiri, kita menghadapi ini sebagai global citizen ya, masyarakat dunia dan masyarakat Indonesia gitu. Dan apa ya, hanya untuk kayak juga reach out, memperbaiki hubungan dengan orang lain dan banyak gitu, karena dunia seolah-olah nunjukin ke kita bahwa kita memang nggak bisa hidup sendiri gitu. Kita memang harus saling membantu satu sama lain. Saya pikir itu sih Kak P. Iya, sebenarnya pertanyaan yang kedua ini juga udah dijawab sih sama Kak Tony. Cuma pertanyaan kedua ini lebih bertanya mengenai perempuan yang belum mandiri secara finansial, apa sih yang bisa dilakukan. Sebenarnya tadi Kak Tony juga udah jelasin kan, bisa coba reach out ke kanan kiri, peluang akan selalu ada. Mungkin Kak Tony mau ditambahin apa gimana? Boleh. Saya sih sebetulnya ngelihat di balik semua tantangan atau challenge yang terjadi sekarang pasti ada peluang. Saya juga melihat kemarin ada beberapa inisiatif yang dilakukan oleh banyak orang ya, terutama perusahaan-perusahaan yang kayak baik individu maupun perusahaan maupun komunitas untuk membantu orangnya kayak gitu. Nah, mungkin yang mesti dilakukan adalah kita yang bersyukur masih punya misalnya akses ke internet, kayak gunakan itu juga untuk cari peluang untuk cari informasi-informasi gitu. Kayak saya kemarin baru nemu tuh satu perusahaan yang dia menghubungkan satu orang yang membutuhkan bantuan dengan orang yang lain melalui sistem peer lending gitu, P2P gitu ya, peer-to-peer lending. Jadi misalnya ada yang butuh bantuan saat sekarang ini untuk usaha modal gitu. Nah, ada yang kemudian satu mekanisme platform yang akan membantu mereka berbagi modal tersebut gitu. Jadi saya hanya kasih satu contoh itu, tapi maksud saya adalah di balik semua yang bisa dilakukan ya. Ada peluang yang bisa dilakukan. Jadi ya itu tadi sebisa mungkin manfaatkan kesempatan untuk sekarang berada di rumah aja untuk juga menggali banyak informasi untuk melakukan apa yang bisa dilakukan sekarang. Jadi enggak menyerah sama situasi ini gitu. Oke, sebelum pertanyaan terakhir, ada lagi nggak ya bisa dijawab dari teman-teman di sini? Ada yang menarik nggak untuk Kak Tony jawab, atau Kak Tony merasa sudah dijawab semua? Coba ya buat teman-teman yang masih merasa kurang jelas atau masih ada yang mau ditanyakan, bisa langsung tanya. Kita akan coba menjawab sebisa mungkin. Iya, itu ada yang nanya kenapa orang sekarang lebih gampang marah dan sukar memaafkan. Sebenarnya rata-rata banyak pertanyaan. Ada pertanyaan tuh yang mungkin aku itu dia tanya bagaimana kondisi di Indonesia sekarang. Oke, untuk saat ini dalam pandangan Winoman bagaimana kondisi perempuan sekarang, itu pertanyaannya. Oke, itu cukup menarik saya pikir, tapi itu mungkin kemarin udah dibahas juga ya KP pas ya oke. Saya pikir itu sudah dijawab. Untuk teman-teman semua mungkin ada yang baru gabung, jadi kelewatan informasi-informasi yang udah di-share sama Kak Tony sebelumnya, kalian bisa nonton kembali live Instagram ini di Instagram aku, kan bisa aku save gitu. Aku langsung ke pertanyaan terakhir deh, ini menarik sekali deh Kak Tony. Jadi ada pertanyaan ke aku, dia ini bercerita sebenarnya ada satu perawat yang diusir karena perawat ini membantu atau merawat pasien dari COVID-19, dan dia bertanya apakah ini hal yang layak dan harus bagaimana gitu. Oke. Nah, kita juga lihat tuh sebetulnya pertama sekali itu sangat disayangkan ya gitu. Dan saya juga kemarin melihat ada laporan media dan artikel di media tentang itu juga gitu, terjadi di beberapa daerah. Pertama, saya pikir itu harusnya nggak terjadi karena yang paling bisa kita lakukan sekarang kan berempati juga ya gitu, berempati. Kalau kita bukan berada di garda terdepan untuk melayani pasien, orang medis ini, petugas medis kan orang yang berada di garda terdepan gitu. Kita nggak bisa berada di garda terdepan, paling nggak kita dukung mereka lah untuk melakukan pekerjaannya. Salah satunya yang mengapresiasi apa yang mereka lakukan. Saya pikir tindakan untuk kemudian tidak menerima mereka untuk kembali ke tempat rumahnya atau ke tempat ke kosannya, itu harusnya nggak terjadi gitu. Nah, harus disadari bahwa mereka sedang berjuang untuk kita juga, untuk kesehatan masyarakat gitu.
itu harus diapresiasi. Untungnya saat Kalau ini mereka bisa milih kejadian di juga satu mendingan kota, mereka di rumahnya pilihan itu kan ya, secara mereka memang terpanggil untuk tugas itu. Jadi menurut saya itu harusnya nggak terjadi, dan mudah-mudahan ke depan masyarakat, tapi mungkin bisa dimengerti. Alasannya adalah juga mungkin karena kekhawatiran, dan kan mungkin nggak beralasan karena mungkin akses terhadap informasi juga kurang. Saya pikir masyarakat dan kita semua harus sama-sama mengedukasi diri tentang apa yang terjadi sekarang, dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang justru menurut saya tidak berkontribusi untuk membuat situasi lebih baik gitu. Itu saya pikir harusnya dihindari. Begitu Kak Fe. Oke, Kak Tony, sekarang nih aku ada satu lagi, mungkin sebelum aku menyelesaikan ngobrol bersama Kak Tony dari UN Women ini dan lanjut dengan teman kita yang lainnya, ada nggak pesan yang mau Kak Tony sampaikan ke teman-teman semua? Oke, sebetulnya ini mungkin pesan sering didengar dari banyak orang juga gitu ya, dan saya hanya mengingatkan ulang saja. Yang pertama tentu dalam situasi kayak gini yang bisa seperti ini, yang kita bisa lakukan adalah mengikuti aturan otoritas terkait, pemerintah misalnya, untuk menjaga jarak, stay di rumah, menjaga kesehatan. Yang kedua, ketika berbicara tentang kesehatan, saya pikir penting juga kita merawat kesehatan jiwa dan mental kita gitu ya. Dan sadari bahwa memang dunianya sekarang sedang seperti ini, dan ingat bahwa kita nggak sendiri, bahwa kita nggak boleh menyerah sama situasi ini. Bisa menerima bahwa ini adalah hal yang normal yang baru bagi kita mungkin untuk beberapa saat ke depan. Jangan menyerah, pasti ada jalan untuk apapun. Itu aja sih saya pikir Kak Fe, mengulang pesan-pesan orang lain. Nggak apa-apa, justru kan kita harus selalu mendengar supaya ingatin satu sama lain. Thank you so much Kak Tony untuk waktunya. Dadah. Ya, makasih kembali. Dadah. Nah, untuk teman-teman semua, tadi kan udah dengar pembahasan aku bersama Kak Tony mengenai apa sih yang dihadapi perempuan dalam menghadapi COVID-19 dalam keadaan seperti ini. Dan tadi sempat membahas juga tentang solidaritas. Sekarang ini untuk aku mau share sama teman-teman bahwa aku sedang kerjasama dengan kitabisa.com melakukan crowdfunding, di mana donasi dari teman-teman yang akan kami kumpulkan akan disalurkan ke 3 NGO, yaitu Kaliana Mitra, Kapal Perempuan, dan juga Koalisi Perempuan Indonesia. Untuk crowdfunding ini aku nggak sendirian, dan aku ditemani oleh teman-teman aku yang luar biasa sebagai fundraiser. Salah satunya adalah Chelsea Islan. Aku akan invite Chelsea untuk ngobrol sama dia. Nih, lagi connecting. Aduh. Hai Chelsea. Halo, apa kabar? Good, how are you? Kamu lagi di rumah ya? Iya, di rumah. Nggak kemana-mana ya? Enggak, di rumah aja. Pasti banyak banget yang nanya-nanya kayak Kak Chelsea pasti udah nggak bisa beraktivitas ya? Iya, selama ini udah hampir sebulan aku di rumah aja, dan ngikutin peraturan karena kan memang kita harus stay at home, kita nggak boleh Betul. kemana-mana. Pokoknya untuk semuanya teman-teman jaga kesehatan terus pokoknya, dan jangan kemana-mana, di rumah aja. Di rumah aja. Terus mungkin Chelsea mau cerita sedikit ke teman-teman kayak apa sih yang Chelsea lakuin di rumah selama masa stay at home ini? Selama masa stay at home ini aku di rumah masak, terus ada juga ngambil short online course. Jadi sekarang karena udah nggak syuting lagi, udah nggak kemana-mana, mumpung ada waktu di rumah akhirnya belajar, baca buku juga. Dan selama ini kan pingin banget kuliah tapi belum bisa, nah akhirnya sekarang ngambil online course, jadi semacam kayak kuliah dari rumah. Oh, that's good. Ya untuk teman-teman kan banyak banget nih, aduh bosan di rumah. Sebenarnya banyak banget yang bisa dimanfaatin dengan waktu stay at home ini ya. Iya. Chelsea, tadi kan aku habis ngobrol sama teman kita dari UN Women Indonesia.
Dan aku juga sempat cerita sama teman-teman di sini, sekarang ini aku bersama teman-teman yang lainnya sedang crowdfunding, ngumpulin dana di mana donasi itu akan kita pakai untuk membantu perempuan-perempuan lain yang terdampak dari COVID-19 ini. Karena banyak banget perempuan yang ternyata adalah kepala rumah tangga, juga jadi dia harus kerja, harus mengurus anak, belum lagi kalau ternyata orang tua mereka di rumah juga sakit, terus semua kan bebannya jadinya berlapis kan untuk perempuan ini sendiri. Mungkin Chelsea mau cerita nggak kayak kenapa sih Chelsea mau bergabung dan tergerak dengan crowdfunding ini? Aku juga mau bilang terima kasih sama Cafe Love udah ngajak aku untuk jadi fundraiser. Thank you so much. Senang banget bisa berbagi, senang banget juga bisa kerja sama Cafe Love, sama UN Women, sama kitabisa.com juga. Di sini aku pingin banget ngebantu perempuan terutama. Karena banyak banget perempuan di luar yang mereka single mother, mereka juga menafkahi anaknya sendiri, terus harus jadi kepala rumah tangga juga kan. Dan menurut aku dalam kondisi kayak gini memang akan sangat susah kalau tidak ada kerjaan gitu. Dan salah satunya yang kita bisa lakukan ya kita membantu sesama. Karena aku juga kan sebenarnya being raised by my mother, mamaku juga dulu single mother juga, jadi aku pernah ngerasain gimana harus ngebantu perempuan di luar sana, terutama untuk ibu-ibu, karena dengan membantu ibunya kita juga membantu anaknya juga dan satu keluarga. Belum lagi untuk keperluan anaknya, mereka harus makan apa, misalnya minum apa gitu. Jadi banyak banget yang sebenarnya harus kita dukung gitu. Dan dengan crowdfunding ini sama Cafe Love, sama Tajana juga, sama Kamar Timoti, sama teman-teman aktris yang lainnya, aku seneng banget karena akhirnya perempuan berani bersuara gitu. Dan ini this is the time di saat seperti ini, di saat yang sangat sulit kita harus membantu sesama. Dan semoga teman-teman yang di sini bisa membantu juga yang nonton live-nya. Betul, jadi untuk teman-teman kalau misalnya kalian mau menyisihkan uang sedikit atau banyak bisa cek biodata Chelsea atau dari aku, ada di situ linknya. Terus apa ya yang terakhir palingan apa sih yang Chelsea mau sampaikan ke teman-teman semua, pesan dari Chelsea untuk menyemangati mereka atau mengisi waktu luang mereka ini dengan hal yang bermanfaat itu apa aja? Untuk semuanya yang di rumah, pastinya di rumah aja. Pokoknya jaga kebersihan, jaga kesehatan terus, stay safe, take care, dan selalu menjaga keluarga. Pokoknya di saat ini emang di saat seperti ini kita bisa dekat sama keluarga gitu. Jadi justru di saat seperti pun banyak orang bilang, aduh lagi corona, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bekerja. Justru dari rumah kita tetap bisa bekerja kok, dan corona tidak membuat kita berhenti dari kerjaan apapun itu gitu. Jadi justru tetap semangat. Intinya untuk teman-teman di luar sana harus semangat terus, harus tetap berkarya, jangan pernah menyerah. Dan terutama untuk perempuan pasti bisa. Dukung perempuan. Dukung perempuan. Oke, thank you so much Chelsea untuk waktunya. Salam buat Tante Sam ya. Terima kasih Cafe Love. Take care. Stay healthy. You too. Bye, stay safe. Bye-bye. Thank you. Bye, Kak. Ini gimana ini? Aku kurang paham. Bye, Kak. Bye-bye, Chelsea. Nah, tadi barusan habis ngobrol sama Chelsea, sebenarnya semua yang mau disampaikan dari aku juga udah disampaikan sama teman-teman lainnya. Tadi ada Chelsea, ada Katoni di UN Women. Sekali lagi, semoga live Instagram ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalau memang ada pesan yang menurut kalian bisa disampaikan lagi ke teman-teman lainnya, bisa tolong di-share juga ke teman-teman lainnya. Dan aku akan save live Instagram ini, jadi untuk kalian yang baru gabung, bisa nonton lagi. Itu aja pesan dari aku. Dan terakhir mungkin stay safe semuanya, terus berjuang, melakukan apapun yang bisa kalian lakukan untuk membantu diri sendiri dan juga sekitar. Bye.